Aduh, kapan sih berangkatnya? Mana panas banget lagi. Panasnya nggak ngotak. Terima kasih. Gue bisa pegang sendiri kok. Kok Kaldi jadi rada cool gitu sih? Biasanya langsung yakin dengan mulut buayanya. Apa gara-gara gue ditekin? Dia jadi benci sama gue. Bodoh amat deh, gue juga udah muak sama tinggal buayanya. Ini kira-kira berapa jam perjalanannya? Sekitar 7 jam. Kita sampainya jam 4 sore nanti. Aduh, kenapa nggak pergi dari jam 6 pagi aja ya? Kalau udah siang gini kan kerasa hausnya. Mana sekarang udah musim kemarau lagi. Nggak kuat banget. Kalau nggak kuat, buka puasa aja. Nggak apa-apa, sayang. Namanya juga kita lagi di perjalanan. Jangan dipaksain. Sayang dong, ini kan puasa terakhir. Puasa terakhir itu pahalanya gede. Apalagi di saat perjalanan jauh kita tetap puasa. Ya udah, semangat ya, sayang. Itu ngapain pakai sakit segala sih? Kak Dika tahu kalau aku nggak puasa. Makasih ya Kak. Kak Dika puasa nggak? Puasa, minum aja di sini. Nggak apa-apa. Maaf ya Kak. Santai amat, Bos. Yang lain pada kepanasan sama kehausan. Kak Adit malah santuy kayak orang nggak ada beban sama sekali. Atau jangan-jangan nggak puasa? Kamu kenapa sih, baby? Apaan, baby? Puasa kok, sayang. Puasa tuh nggak boleh ngeluh. Kita harus tetap semangat. Apalagi ini kan puasa terakhir. Harus semangat dong. Iya deh, iya. Kirain nggak puasa. Kan subuh tadi Kak Adit sempet bangunin kamu sahur. Ya kali nggak puasa. Mana tahu cuma bangunin doang. Tapi Karin nggak sahur. Kan posisinya kita tidur di apartnya Karin. Jadi nggak bisa barengan sahurnya. Emangnya Kak Adit sering gitu ya, Mik? Iya sayang. Percaya kok. Masih puasa terakhir. Dilambutin. Jailah. Bilang aja kalau lo galau gak ada dia. Gak seru ah. Gak ada dia, gak berisik. Sabar, Bray. Sore nanti lo juga bakal ketemu sama bocil cimpreng lo. Gimana? Gue bagus nggak pakai baju ini? Ya sih, ini gue nggak suka ketimbang si Dea. Tapi gue masih kaget sih sama si Dea. Dia sekarang cantik banget woy dibanding dulu. Apa karena dia tinggal di kota? Kayak aura kampungnya tuh nggak ada. Tapi nggak heran sih, orang tuanya kan juga kaya. Apaan sih lo? Ngapain sih lo muji-muji Dea? Gue nggak suka ya kalau ada yang muji dia. Dia yang tinggal di kota aja masih kalah sama gue yang tinggal di kampung. Dia tuh cuma cucu yang terbuang.
Siapa mereka? Orang-orang kota kah? Orang-orang kota. Kira-kira kamu siapa ya? Gila ini mah, ekspektasi gua kampungnya bakal kayak panas gitu. Ternyata tempatnya adem pol. Suasananya juga enak. Iya ih, kayaknya seru deh kalau tinggal di sini. Mereka orang-orang kota. Kayaknya iya sih dari penampilannya. J, itu teman-teman Dea kah? Kalau iya teman-temannya Dea, ngapain dia bawa teman-temannya sampai ke sini? Mau caper kah? Oh my god, siapa nih? Kok mirip banget sama Dea? Dea, kok lo jadi makin mungil sih? Salah makan apa lo? Woi Bray, udah anak orang nangis ntar. Ih, aku bukan Kak Dea. Nama aku tuh Bulan, dipanggil Bulbul. Kalau Kak Dea mah di dalam lagi bantuin mama. Ya ampun, lucu banget. Kopi pesan dia banget ini mah. Bulbul, anterin kakak-kakak ke dalam dong buat ketemu Kak Dea. Boleh? Ayo bu, anterin abang iparmu ini. Nyusul sini. Oh, jadi ini teman-teman Dea di kota. Cantik-cantik dan ganteng-ganteng ya. Iya Tan, gak apa-apa kan kalau kita nyusul Dea ke kampung. Soalnya nggak seru lebaran di kota tapi nggak ada Dea. Jadi nggak lengkap aja. Biasanya kan kita tiap tahun lebaran selalu bersepuluh. Ya nggak apa-apa dong. Tante malahan seneng banget lebaran tahun ini bisa rame-rame sama kalian. Bisa temenin kakek juga. Omnya nggak pulang kan? Enggak, Om masih banyak kerjaan. Jadi tante aja yang pulang. Kasihan Deonya juga. Tiap lebaran nggak bisa lebaran bareng keluarga. Tante juga udah lama pengen pulang dengan momen begini. Tapi ya gitulah, baru sempat pulang tahun ini. Tante, kenalin saya Brian. Kalau tante butuh menantu yang jago jagain Dea, plus jago masak mie instan juga, saya siap lahir batin, Tan. Apaan sih kak? Malu-maluin tau nggak? Tante butuh banget. Tante titip jagain Dea ya. Oke, siap Mas. Maksudnya tante. Teman-temannya cantik-cantik sama ganteng-ganteng banget. Visualnya gila semua. Gue nggak boleh kalah dari Dea. Lihat aja lo Dea. Gue bakal bikin momen lebaran lo jadi hancur sehancur-hancurnya. Akhirnya sekian lama gue bisa mandi sungai ini lagi sambil lihat air terjun di atas. Itu Dingin gimana nih? Bukannya bagus ya? Dia nggak pecicilan kayak biasanya. ya emang sih, tapi ini tuh beda. Dia jadi kolam banget, nggak ada gumpalan nggak jelas, tapi ada gue. Atau dia beneran ilfil ya gara-gara gue diemin dari pas kejadian bagi takjil kemarin. Tapi kan itu salah dia sendiri yang jadi buaya. Ya mungkin dia capek kali Rin. Capek dikacingin terus. Lagian cowok sehumoris Kak Aldi kalau tiba-tiba berubah jadi kulkas 10 pintu, itu tandanya dia lagi mikir keras. Lo juga ngapain sih pakai acara ngacangin dia? Rin, sebenarnya gue penasaran deh. Perasaan lo ke Kaldi itu gimana sih? Lo suka sama dia? Atau lo cuma nganggep dia temen doang? Suka. Nggak tahu ya, gue juga bingung. Kadang dia tuh bikin gue pengen nambah, tapi kalau dia jauh